Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Anjani. Saya CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Cipageran Mandiri 4, Kota Cimahi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan pendidikan yang berpihak pada murid. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran merupakan proses memanusiakan manusia sehingga menjadi manusia merdeka dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Nah, bagaimana cara kita agar menjadikan siswa kita sebagai manusia yang merdeka? Ada beberapa filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bagaimana cara memerdekakan anak sehingga menjadi manusia yang merdeka? Caranya kita harus memberikan pendidikan yang berpihak pada murid. Yang pertama, kita laksanakan sistem Among. Sistem Among di sini artinya kita memberikan pembelajaran dengan cara menuntun. Kembangkan potensi yang anak-anak miliki dan rubahlah perilakunya ke arah yang lebih baik. Yang kedua, berhamba pada anak. Berhamba pada anak di sini maksudnya sebagai pendidik, kita harus menjadikan anak sebagai pusat pembelajaran, sebagai student center, dan kita hanya sebagai fasilitatornya saja. Yang ketiga, bermain adalah kodrat anak. Ketika mendidik, gunakan metode permainan sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Yang ketiga, berikan pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik dengan memperhatikan minat dan bakat murid serta selaras dengan perubahan zaman. Yang terakhir, budi pekerti. Budi pekerti di sini artinya kita harus mendidik anak dengan memperhatikan cipta rasa karsa. Ingat, semboyan Ki Hajar Dewantara mengutarakan bahwa peran guru sebagai pendidik yang pertama ingarso sung tulodo, artinya di depan kita harus menjadikan teladan, menjadi contoh yang baik sehingga dapat ditiru oleh anak-anak kita. Yang kedua, ing madia mangun karso, artinya di tengah-tengah kita harus selalu memberikan ide. Dan yang ketiga, tutwuri handayani, di belakang berikan semangat motivasi agar peserta didik mau berkarya. Di SD Negeri Cipageran Mandiri 4 pun terdapat program-program yang menggambarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yuk kita lihat program apa saja yang sesuai dengan program Ki Hajar Dewantara. Nih, ada pembelajaran yang berpihak pada murid. Seperti kita ketahui, pembelajaran yang berpihak pada murid itu menjadikan siswa sebagai student center. Sehingga dalam pembelajaran, siswa terlibat aktif mengikuti kegiatan-kegiatan dan guru hanya menjadi fasilitatornya saja. Jangan lupa gunakan media yang menarik, konkret, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Strategi yang digunakan pun harus kita sesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar anak-anak. Belajar sambil bermain, jangan lupa untuk selalu kita terapkan. Selain mengembangkan potensi anak, kita juga harus ikut serta merubah perilaku anak ke arah yang lebih baik. Contohnya dengan program ekstrakurikuler pramuka. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dapat membantu anak menumbuhkan sikap kemandirian, kedisiplinan, dan bergotong royong dengan teman-temannya. Kegiatan karnaval dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia rutin sekolah kami laksanakan. Kegiatan ini bertujuan agar anak-anak mengingat kembali sejarah perjuangan para pahlawannya dan menumbuhkan cinta tanah air, berpikir kreatif, dan semangat bergotong royong. Program pembiasaan yang kami lakukan diantaranya kegiatan upacara bendera pada hari Senin, menyanyikan lagu wajib nasional dan lagu daerah, kemudian sholat duha bersama, kegiatan literasi,
dan senam bersama. Hal ini untuk menumbuhkan karakter anak-anak menjadi lebih baik lagi. Tantangan yang dirasakan ketika melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, yang pertama, kemampuan guru masih belum menyeluruh dalam melaksanakan pembelajaran berpihak pada murid. Kedua, pendidik masih kurang konsisten dalam menjalankan program. Dan yang ketiga, penerapan di lingkungan keluarga yang belum selaras. Solusi yang kami terapkan, yang pertama, pendidik mengikuti berbagai pelatihan untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Yang kedua, pendidik harus menjalankannya dengan ikhlas agar menjadi teladan. Yang ketiga, menjalin komunikasi yang intens dengan orang tua mengenai tujuan dan manfaat program-program sekolah. Nah, itulah contoh pembelajaran dan program-program yang berpihak pada murid. Jadilah guru yang menuntun, menjadi teladan, dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid.